Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Atarayan, Saya Kasih Angelika. Saya Ramadhan Martinata. Saya Mehwana Dasdawan. Saya Andika Pratama Ahmad. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tugas sejarah. Selamat menyaksikan. Saya Andika Pratama Ahmad. Di sini akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom pertama yang bernama Little Boy diledakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak banyak menghancurkan Hiroshima saja. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Bom atom tersebut bernama Fat Man. Menjatuhkan semangat Jepang, mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam pensenjataan. Apabila Jepang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan yang bernama vacuum of power. Saya Kasih Angelika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, situasi dunia berubah setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan pemuda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang, sedangkan golongan tua ingin menunggu sidang resmi melalui PPKI. Adanya juga tokoh-tokoh yang terlibat, yaitu adanya golongan tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta. Ada juga golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Bikana, Sukarni, Chairul Saleh. Serta kronologi peristiwa. Pada tanggal 15 Agustus 1945 malam, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Karena tidak mencapai kesepakatan, pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo berunding dengan golongan pemuda. Ia menjamin bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Setelah ada kesepakatan, Soekarno dan Hatta dijemput kembali dari Rengas Dengklok pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka kembali ke Jakarta dan langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Saya Atarayan akan menjelaskan tentang detik-detik proklamasi. Pada 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno, masyarakat mulai berkumpul dengan tertib. Untuk menjaga keamanan, Dr. Muwardi meminta bantuan para pemuda dan anggota PETA. Persiapan dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Suwirjo yang meminta perlengkapan mikrofon dan pengeras suara, serta Wilopo yang meminjam alat dari radio Satria. Yang bendera disiapkan secara sederhana dan bendera merah putih yang terjahit oleh Ibu Fatmawati. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Peristiwa ini menandakan lahirnya kemerdekaan bagi negara Indonesia. Setelah pembacaan, masyarakat menyambut dengan penuh semangat dan kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka. Sekian, terima kasih. Saya Kemas Salim Martinata. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan PPKI. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPPKI yang dibubarkan Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dalam perancangan dasar negara. Tujuan utamanya yaitu mempersiapkan segala hal terkait pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan mengesahkan konstitusi sebagai negara merdeka. Struktur organisasinya, yang pertama diketuai oleh IR Soekarno, yang kedua wakil ketuanya yaitu Dr. Moh Hatta. Anggota awalnya berjumlah 21 orang, namun ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang untuk menegaskan bahwa badan ini bekerja demi kepentingan Indonesia, bukan alat Jepang. Tugas pokoknya mengesahkan Undang-Undang Dasar UUD 1945, memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden.
Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Makna penting, meskipun dibentuk atas izin Jepang di alat Vietnam, PPKI akhirnya membuktikan kemandiriannya bangsa Indonesia melalui sidang-sidang yang dilakukan tepat setelah proklamasi untuk menyusun struktur pemerintahan negara yang baru lahir. Hasil sidang kedua, yang pertama membentuk 12 kementerian dan 4 departemen, termasuk dalam bidang dalam negeri, luar negeri pertahanan, pendidikan, dan ekonomi. Yang kedua, menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil atau Bali, dan Nusa Tenggara. Yang selanjutnya Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Yang ketiga, membentuk pemerintahan daerah dan struktur administratif yang akan menjalankan fungsi pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, saya Mengwananda Setiawan akan menjelaskan tentang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokitsu Junbi Chosaka. Latar belakang BPUPKI dibentuk karena Jepang terdesak dalam Perang Dunia II sehingga menarik simpati rakyat Indonesia dan menjadikan kemerdekaannya. Dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945 oleh Letnan Jenderal Fumakichi Harada. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widodingrat. Tujuan menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting untuk kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, hasil muncul gagasan dari tokoh Insinyur Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Lahirlah konsep Pancasila. Sidang kedua tanggal 10 Juni sampai 17 Juni 1945 membahas hasil UUD. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 anggota Muhammad Atta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Qohar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembubaran pada 7 Agustus 1945 dibubarkan karena tugasnya sudah selesai, dilanjutkan oleh PPKI untuk persiapan kemerdekaan.